Halo guys, kembali di channel YND Storyland. Di video kali ini admin akan mendongeng sebuah film tembak-tembakan berjudul Sniper Assassin N yang dirilis pada tahun 2020. Film ini mengisahkan seorang penembak jitu yang dituduh membunuh pejabat asing. Ia pun meminta bantuan ayahnya untuk membersihkan namanya. Gimana kisah selanjutnya? Mari kita simak alur ceritanya. Gak bisa bahasa Inggris. Film diawali di kota Costa Verde, Amerika Tengah, di mana seorang wanita Jepang bernama Yuki sedang berada di sebuah hotel sembari menonton berita tentang keberhasilan Bruno Diaz yang telah melakukan embargo di Amerika. Yuki kemudian mulai membidik ke suatu arah, dan saat tembakan dilepaskan dari layar HP, terlihat pala Bruno yang pecah. Sebelum pergi meninggalkan hotel, Yuki menaruh sehelai rambut yang sudah disiapkan sebelumnya. Di keesokan harinya, di pangkalan Sayayay, John Franklin menerima perintah untuk menangkap pelaku penembakan Bruno Diaz. Kemudian bawahannya yang bernama Clover menunjukkan berkas yang berisikan tentang kecocokan DNA Brandon Beckett dengan selai rambut yang ditemukan di TKP. Dengan bukti tersebut, mereka pun meyakini kalau Brandonlah tersangka utama dalam kasus ini, karena hanya dia yang bisa menembakkan sebuah peluru dengan jarak 1,2 mil. Setelah menerima informasi tersebut, Franklin memerintahkan tim SWAT untuk menangkap Brandon di rumahnya. Sementara itu, Brandon yang tak tahu apa-apa sedang bersantuy sembari bermain PS di rumahnya. Yuki yang sudah berada di depan rumahnya berencana untuk membunuh Brandon dan merekayasanya sebagai bunuh diri. Namun sebelum rencananya itu berhasil, tim SWAT lebih dulu menggerebek rumahnya. Brandon yang terkaget-kaget hanya bisa pasrah. Ia pun akhirnya digiring dan dibawa ke rumah persembunyian CIA di Seattle. Yuki yang melihat hal itu melapor kepada bosnya kalau rencana awal mereka telah gagal. Jadi mereka pun harus melakukan rencana selanjutnya. Tetapi bosnya ingin itu terlihat seolah-olah mereka bekerjasama dengan Brandon. Brandon yang telah dibawa ke rumah persembunyian diinterogasi oleh John. Ia mengatakan kalau Brandon sudah tak bisa mengelak karena semua bukti tertuju padanya. Brandon kemudian menjawab kalau dirinya hanya bermain game selama liburan. Tetapi John tetap kekeh kalau dialah pelakunya. Tiba-tiba seorang kolonel menyela pembicaraan mereka. Kemudian mengatakan kalau ia ingin ngomong empat mata dengan Brandon. Si kolonel percaya kalau itu bukanlah perbuatannya dan akan mencari tahu kebenarannya. Setelah pembicaraan kolonel dengan Brandon, John menyuruh tim SWAT untuk membawa Brandon ke penjara dengan keamanan tingkat tinggi. They're gonna move you to a black site. Yet I might find out you're guilty. Get him up and out of here. Let's go. Di tempat lain, seorang pria mendapat telepon dari seseorang. Ia disuruh untuk menghalangi mobil tim SWAT yang membawa Brandon. Sementara itu, si kolonel pergi menemui Clover dan bertanya tentang kasus Brandon karena Cloverlah yang mengidentifikasinya. Kemudian, kolonel memintanya untuk memutar video kejadian tersebut. Kolonel pun memperhatikan satu persatu orang-orang yang berada di dalam video dan menanyakannya. Clover menjawab kalau ia adalah Donald Schott, CEO dari farmasi Novasil. Setelah mendengar hal itu, kolonel merasa ada yang janggal dengan kehadiran Donald di antara para politisi. Jadi ia memutuskan untuk menyelidikinya lebih lanjut. We're in agreement there. Maria Garcia. Sementara itu, di sisi lain, Yuki dan kawan-kawannya telah bersiap untuk memblokir tim SWAT. Yuki mengawasi dari atas tebing menggunakan snipernya. Sementara Brandon yang berada di dalam mobil merasa ada yang mengikutinya dan mencoba memberitahu pada tim SWAT. Tetapi kecurigaannya tidak digubris oleh mereka. Selang tak lama, mobil mereka dihadang dan baku tembak pun tak bisa terhindari.
Brandon meminta petugas untuk membukakan borgolnya supaya ia bisa membantu mereka. Namun Yuki yang memantau Brandon dari kejauhan menembak si petugas dan orang-orang itu pun mulai mendekati mobil untuk membunuh Brandon. Tetapi Brandon berhasil membuka borgolnya dan segera menembak mereka berdua. Dari atas, Yuki mencoba menembak Brandon lagi, tetapi Brandon berhasil menghindar dan segera meninggalkan lokasi. Di lain tempat, Kolonel menemui Donald South yang sedang berada di sebuah restoran. Ia menanyai tujuan Donald menghadiri acara tersebut. Kemudian Donald mengatakan kalau farmasi adalah salah satu alasan utama ekspor di Amerika. Jadi, kehadirannya di sana sangatlah penting. Lalu Donald bertanya apakah Kolonel sedang menuduhnya. Kolonel mengatakan kalau ia hanya ingin mengetahui alasan kehadirannya di sana. Donald juga menyebutkan sebuah nama perusahaan farmasi Kanada yang akan bergabung dengan perusahaannya. Sementara itu, di rumah aman CIA, Franklin menerima laporan kalau mobil yang membawa Brandon telah diserang dan beberapa petugas ditembak oleh penembak jitu. Franklin menyimpulkan kalau ayah Brandon lah dalangnya. Lalu Clover melaporkan kalau mobil yang dibawa oleh Brandon telah dibuang di kota Aberdeen. Franklin kemudian menyuruh mereka untuk membuka semua rekaman CCTV yang berada di Aberdeen. Sementara itu, Brandon yang sedang mencoba untuk mencuri mobil, tetapi pada saat yang bersamaan, seseorang melihat dan melaporkannya. Kemudian, polisi menghampirinya dan menyuruhnya untuk berlutut, tetapi Brandon dengan mudah bisa mengalahkan kedua polisi tersebut. Lalu, ia menghampiri orang yang telah melaporkan dan menyuruhnya untuk membawanya ke tempat ayahnya yang berada di Francisco. Kolonel menerima informasi dari Clover mengenai penyerangan tim SWAT yang membawa Brandon. Setelah itu, Kolonel meminta Clover untuk mencari tahu tentang rencana penggabungan dua perusahaan farmasi Novasil dan Cyclus. Tetapi Clover tidak menemukan banyak kejanggalan. Ia hanya menemukan kalau ada suatu kejadian dan orang yang bertanggung jawab adalah Josh Trihorn. Mendengar itu, Kolonel segera pergi menuju ke Kanada. Sesampainya di lokasi tujuan, seorang penjaga menemui Kolonel. Ia pun bertanya tentang keberadaan Josh. Tetapi sayangnya Josh sedang tidak masuk pada hari itu. Setelah itu ia menerima informasi kalau salah satu orang yang memblokir mobil tim SWAT telah selamat. Mendengar informasi ini, Kolonel langsung pergi menuju ke rumah sakit. Sesampainya di sana, ia melihat kondisi orang itu sedang kritis. Namun Kolonel yang tak sabaran meminta dokter untuk segera membangunkannya. Setelah pria itu terbangun, ia mulai menginterogasinya. Ia bertanya siapa yang telah menyuruhnya. Pria itu menjawab kalau ia tak mengetahui namanya, namun saat menerima perintah, ia selalu mendengar suara gemuruh helikopter. Mendengar hal itu, Kolonel merasa cukup puas dengan informasi tersebut. Di tempat lain, Brandon menaiki sebuah truk yang menuju ke Montana, tempat ayahnya tinggal. Mereka berdua akhirnya bertemu. Thomas menanyakan apa tujuan Brandon menemuinya. Brandon pun menjelaskan kalau ia sedang mengalami masa sulit. Ia sedang dituduh sebagai pembunuh Bruno Diaz. Pada malam harinya, Brandon dan ayahnya melakukan deep talk. Ayahnya bercerita tentang misinya yang dilakukan di Kamboja. Ia diminta untuk membunuh orang yang berpengaruh di sana. Tetapi temannya membuat kesalahan dan pada akhirnya ia tertangkap. Thomas menodongkan pistol ke arahnya. Ia sempat merasa ragu saat akan menembak. Lalu temannya itu menyebutkan kode yaitu Audi Fit Test. Mendengar hal itu, Thomas pun langsung bertekad untuk menembak pelakunya. Namun sayangnya, peluru itu juga mengenai temannya. Sejak saat itulah, Thomas merasa bersalah dan takut akan kode itu. On top of the Cambodian border, or sporting otherwise, then he would go in alone. I'm talking inches apart. Yeah, there's. Sementara itu, Kolonel pergi ke rumah Brandon untuk mencari barang bukti. Di sana sudah ada Franklin dan anak buahnya yang sedang menggeledah isi rumah. Lalu salah satu anak buah Franklin menemukan surat yang ditulis oleh Thomas. Melihat surat itu, Franklin langsung memerintahkan anak buahnya
untuk menangkap Brandon yang pasti berada di tempat ayahnya tersebut. Franklin dan lainnya pun pergi, tetapi kolonel tetap di sana. Saat sedang melihat-lihat, ia menemukan foto Brandon dengan para prajurit lain. Di antara mereka, ia melihat seorang yang mirip dengan Ponick pihak. Ia lalu mengambil gambar dan mengirimkannya ke Clover. Ia menyuruh Clover untuk mengidentifikasinya Ponick. Clover menemukan kalau dia adalah ahli bedah bernama McConnell, dan ia juga telah dilaporkan tewas dalam insiden 5 tahun yang lalu. Duty, 5 years ago. You said back row far right. Di keesokan harinya, kolonel menemui Josh dan memaksanya untuk memberitahu siapa Ponick sebenarnya. Dan tak butuh waktu lama, Josh mengatakan kalau Ponick akan menggelapkan dana jutaan dolar. Ponick melakukan ini ketika saham Novasil anjlok karena pengangkatan embargo yang dipelopori oleh Bruno Diaz. Want the police there when you tripped the alarm that night? Millions off the merger with Novasil. He got physical and threatened to hurt my wife. Di keesokan paginya di Montana, para petugas mulai menyelinap untuk menangkap Brandon. Tetapi Thomas menyadari kalau ada yang tak beres pagi itu. Lalu ia pun melihat kamera CCTV yang terpasang di sekitar rumahnya, dan benar saja mereka melihat segerombolan agen SWAT. Ia lalu menyuruh Brandon untuk segera pergi melalui jalan rahasia yang menuju ke jalan belakang. Setelah merasa Brandon aman, Thomas keluar dari dalam rumah sembari mengangkat kedua tangannya. Lalu tiba-tiba satu persatu tim SWAT tertembak mati, yang tentu saja itu adalah ulah Yuki. Thomas bergegas masuk dan langsung menyiapkan sniper miliknya, lalu memantau situasi. Brandon yang mendengar suara tembakan langsung berlari kembali. Ia kemudian memanjat menara untuk memudahkannya melihat di sekelilingnya. Sementara itu, Yuki yang masih bersembunyi di rerumputan kebingungan karena jika ia menembak Thomas dan Brandon makan tahu lokasinya. Setelah memikirkannya, ia memutuskan untuk pergi dari sana. Namun sebelum pergi, Yuki menembakkan salah satu pelurunya ke pistol milik agen CIA yang menyebabkan jadi tembakan sembarangan. Dalam keadaan itu, Brandon melihat pergerakan Yuki dan segera mengejarnya. Brandon tak menyadari kalau ia sedang diincar oleh Yuki. Tetapi untungnya, Thomas melihatnya. Ia pun lalu menembakkan sniper ke Yuki sampai rusak. Melihat hal itu, Brandon segera menghampiri Yuki lalu mulai menyerangnya. Dan terjadilah baku hantam di antara mereka. Saat Brandon mulai terpojok, Thomas berhasil menghentikan Yuki dan ia mengarahkan sniper ke kepalanya. Akhirnya Thomas dan Brandon berhasil menangkap Yuki. Di lain tempat, kolonel menyusup ke rumahnya Ponick dan tanpa sengaja menemukan paspor palsu dengan nama Brandon Beckett. Di sana juga ia menemukan sebuah tiket taksi air. Dengan bukti baru ini, ia pun pergi ke sebuah dermaga lalu bertemu dengan seorang pria dan menanyakan tentang pulau yang ada landasan helikopternya. Ia juga minta untuk diantarkan ke pulau tersebut. Brandon dan Thomas menghubungi Franklin. Mereka memberitahu kalau mereka telah berhasil menangkap Yuki, seorang wanita penembak jitu yang telah menembak agen CIA lainnya. Mendengar hal ini, Franklin pun langsung mengirimkan anak buahnya untuk menjemput mereka. Setelah kejadian ini, CIA membebaskan Brandon dari tuduhan pembunuhan, tetapi mereka mendapatkan misi baru untuk menangkap Ponick yang merupakan mastermind dari semua kejadian. Lalu mereka pun merencanakan untuk menjebak Ponick dengan memberitahu kalau Yuki telah berhasil menangkap Brandon dan akan menyerahkan kepadanya. He to stop the trade agreement in its tracks. Doing recon of a small village. So what you need to know about that son of a bitch? So this is about revenge. Fences will be expunged. Is Beckett dead? I will let Beckett come after me. That's not the deal. Sementara itu, si kolonel berhasil sampai ke rumah persembunyian Ponick. Ia diam-diam memasuki rumah, namun Ponick menyadari kalau ada penyusup. Ia pun langsung menyerang dan hampir membunuhnya. Tetapi Donald datang dan menyuruhnya untuk tak membunuhnya.
other way to silence Mr. Rosenberg. Beberapa saat kemudian, Brandon dan Yuki tiba di tempat persembunyian Phoenix dengan bantuan agen CIA. Tetapi Phoenix menyuruh mereka untuk masuk. Keadaan itu pun menyulitkan Thomas untuk menembaknya dari jarak yang jauh. Phoenix lalu tiba-tiba menembak Yuki di bagian perut dan Brandon berusaha untuk menghajarnya. Tetapi sayangnya, Phoenix lebih dulu menembak Brandon di lengannya dan menjadikannya tawanan. Thomas yang melihat itu menjadi ragu dan teringat masa lalunya pas di Kamboja. Ia takut menyakiti anaknya tersebut. Tetapi Brandon tetap mempercayai ayahnya dengan mengatakan Audi feed test. Thomas yang mendengar hal itu jadi yakin dan akhirnya ia pun berhasil menembak Phoenix. They're grouped too close together. You got too much windage downrange. Do you have a shot? Setelah itu, agen CIA berhasil menangkap Donald dengan bantuan Kolonel dan Yuki. Brandon kemudian mendekati ayahnya dan memujinya. Thomas lalu mengatakan kalau itu adalah pekerjaan yang paling sulit yang pernah ia lakukan, dan film pun berakhir. Oke guys, itulah alur cerita film Sniper Assassin N. Semoga kalian terhibur dengan alur cerita yang saya bawakan. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaiannya ataupun penyebutan nama. Sekian dari YND, sampai jumpa di video berikutnya.